Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana keadaan kalian? Stay safe and keep healthy ya. Ketemu lagi sama audio aku, Gadis Ramadanti. Di video kali ini kita bakal belajar bareng-bareng tentang sejarah singkat 1 Muharram bagi umat Islam, kemudian maknanya dan juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Kita semua tahu ya bahwa ketika ada peristiwa pasti ada sejarahnya. Begitu juga dengan tahun baru Islam. Jadi sejarah awalnya ditandai dengan peristiwa besar berupa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikan sebuah penamaan pada kalender Islam. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab itu tidak menggunakan sistem kalender tahunan untuk memperingati suatu peristiwa. Jadi, mereka pakai apa? Mereka hanya menggunakan sistem hari dan bulan. Hal tersebut ada buktinya loh. Kalian ingat kan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dijuluki lahir pada tahun gajah? Terbuktikan bahwa masyarakat Arab tidak menggunakan angka dalam menentukan tahun. Selanjutnya, pada masa itu para sahabat Rasulullah seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Talhan bin Ubaidillah berdiskusi untuk menentukan sistem kalender Islam. Dari banyaknya usulan, terpilihlah usulan dari Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan kalender Hijriyah Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW tadi. Sejarah 1 Muharram singkatnya menjadi kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan sehari-hari dengan menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Hal itu berlaku loh di beberapa negara mayoritas Islam di dunia, contohnya Indonesia. Tahukah kalian, pada masa itu banyak sekali peristiwa penting yang terjadi. Contohnya seperti peristiwa penting yang pertama yakni terjadinya penyelamatan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari kerajaan Raja Fir'aun. Yang kedua, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan pertama kali menurunkan hujan. Yang ketiga, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan juga istrinya Hawa. Yang keempat, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga. Yang kelima, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam dan memasukkannya ke surga. Dan yang keenam, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari bala tentara dan merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang sengaja digunakan untuk membakar dirinya oleh Raja Namrud. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang ketujuh, hari di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Yang kedelapan, hari di mana Allah membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Yang kesembilan, hari di mana Allah memulihkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit kulit yang dideritanya. Kesepuluh, hari di mana Allah memulihkan penglihatan Nabi Yakub dari kebutaan. Yang ke-11, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari ikan paus. Dan yang ke-12, hari di mana Allah mengaruniai kerajaan besar bagi Nabi Sulaiman. Berikutnya, kita bakal mempelajari bareng-bareng tentang makna Tahun Baru Islam bagi umat Muslim. Yang pertama adalah momentum pergantian tahun. Tentu saja hal ini menandakan akan adanya perubahan dari tahun Hijriah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Gak jauh beda sama tahun baru konvensional. Yang kedua, memperingati Nabi Muhammad SAW hijrah.
Dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini memiliki alasan, yakni karena memperoleh wahyu dan juga sebuah respon untuk menanggapi masyarakat Arab yang tidak terlalu berkenan dengan adanya ajaran agama Islam. Nah, dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini, Islam mulai mengalami perkembangan yang pesat dan makin luas sampai ke Mekah dan beberapa daerah di sekitarnya. Yang ketiga, semangat perjuangan tanpa putus asa. Makna tahun baru Islam yang berikutnya dapat diartikan sebagai semangat perjuangan tanpa mengenal rasa putus asa serta optimisme yang tinggi, yakni semangat hijrah dari hal yang buruk menuju hal yang jauh lebih baik. Yang keempat, bukti betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti ini bisa kita lihat loh. Contohnya, pada daerah-daerah dekat ekuator atau khatulistiwa seperti negara Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Arab yang merupakan negara dengan umat Islam terbesar. Fluktuasi lamanya berpuasa untuk setiap tahun hampir tidak banyak memiliki perbedaan. Hal ini tidak terjadi di beberapa belahan bumi lain, di mana waktu berpuasa bisa lebih singkat atau lebih lama. Yang kelima, momen muhasabah atau introspeksi diri. Dalam menyambut tahun baru Islam, kita bisa merenungkan perbuatan kita di tahun-tahun sebelumnya dan merencanakan tujuan di tahun yang baru ini dengan resolusi-resolusi yang Anda tetapkan sendiri. Yang keenam, menjadikan momen menuju kebaikan. Hal ini membuat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Yang ketujuh, sebagai pengingat akan pentingnya berakhlak mulia. Akhlak mulia akan menjadi pendorong untuk dapat terus berbuat baik dan menebar kebaikan kepada banyak orang. Yang kemudian hasil kebaikan itu akan balik lagi, akan kita tuai lagi kembali ke diri kita di suatu hari nanti. Kedelapan, untuk menghindari kultus individu. Menurut beberapa sumber, kultus adalah hal yang sangat merugikan, bahkan membahayakan bagi masyarakat. Selanjutnya, yang kesembilan adalah perdamaian. Muharram sendiri memiliki arti yang diharamkan atau yang paling dihormati. Pada bulan ini, umat Islam diharamkan untuk berperang dan melakukan kezaliman. Semangat Muharram merupakan semangat penuh perdamaian. Yang terakhir nih, yakni memperbanyak pahala. Bulan Muharram dikenal sebagai bulan yang dimuliakan. Bahkan, bulan ini disebut sebagai bulan Allah loh. Bulan Muharram dapat dijadikan jalan untuk memperbanyak pahala. Setiap amal ibadah yang kamu lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan ganjarannya. Menarik gak tuh? Wah, udah sampai di akhir video aja nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow akun-akun sosmed aku ya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.